Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan untuk pengarahan bimbingan yang keempat, gitu. Karena saya lihat sudah banyak yang selesai bab 3 dan juga kuesionernya, sehingga harus membuat video yang pengarahan bimbingan bab 4 agar bisa setelah kuesionernya terkumpul bisa langsung menyusun bab 4. Nah, di bab 4 pada dasarnya adalah pengolahan hasil penelitian dan juga pembahasannya. Jadi di sini judul bab 4-nya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Jadi semua temuan-temuan yang kita sudah rencanakan dari bab 1 sampai bab 3 itu semuanya hasil penelitiannya atau hasil temuan-temuannya ada di sini, ada di bab 4 gitu. Nah, di 4.1 ini langsung ada profil responden. Profil responden. Jadi di sini di dalam kuesioner itu kan ada nama, kemudian usia, kemudian pekerjaan misalkan, atau gender, laki-laki atau perempuan segala macamnya. Nah, itu semua yang ditanyakan di profil responden di kuesioner itu masukkan ke sini, ya, masukkan ke profil responden di 4.1. Jadi yang apa namanya, semua yang ditanyakan kecuali nama, ya nama nggak usah masuk ke sini, nggak usah masuk profil responden. Jadi sisanya selain nama, misalkan jenis kelamin, kemudian usia, kemudian pekerjaan, kalau lamanya bekerja, atau apa namanya, pernah melakukan pembelian atau tidak, dan segala macamnya itu atau apa namanya, harus dimasukkan ke sini semua, ke profil responden. Bisa berbentuk tabel, bisa berbentuk gambar. Kalau tabel misalkan laki-laki berapa frekuensinya atau jumlahnya, kemudian perempuan berapa jumlahnya, kemudian kalau misalkan mau dipresentasikan, presentasikan gitu ya. Misalkan dari 100, laki-lakinya ada 60, perempuannya ada 40, berarti dan laki-laki 60%, perempuannya 40%. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, atau bisa juga dibuat gambar, bisa gambar diagram batang, bisa diagram lingkaran, bisa apa aja. Ya, ini salah satu contohnya. Uh, nah, ini profil responden kan, profil responden di penelitian menggunakan subjek nasabah siapa, kemudian segala macamnya, kuesionernya siapa, terus membagikannya menggunakan apa, misalkan menggunakan Google Form. Kemudian ini klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 57%, perempuan 43%. Berdasarkan usia, kemudian berdasarkan pekerjaan. Nah, bisa dilakukan seperti ini, atau bisa juga dilakukan menggunakan tabel. Tapi saya sarankan setelah setiap seperti ini menampilkan datanya, setelah menampilkan datanya itu dibahas, ya, ada bahasannya, karena kan judulnya tadi di sini judulnya hasil penelitian dan pembahasan, sehingga setiap ada temuan data, setiap ada temuan informasi yang kita dapatkan, ya kita bahas gitu. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan jenis kelamin laki perempuan, nah berarti eh, kebanyakan nasabah yang nabung di sana adalah jenis kelaminnya laki-laki, itu dikarenakan apa gitu. Atau misalkan itu bisa jadi penentuan apa, target pasar kalau pemasaran gitu ya, berdasarkan target pasar. Eh, Ternyata lebih banyak perempuan gitu, dan responden itu ternyata lebih banyak perempuan, yaitu menunjukkan bahwa target pasarnya perempuan. Atau kalau misalkan di SDM, eh, respondennya misalkan kebanyakan laki-laki di SDM gitu ya,
Tapi kita balikin lagi, itu di departemen apa? Misalkan departemen lapangan, oh ya wajar kebanyakan laki-laki. Kenapa? Karena ya kerjanya juga di lapangan. Jadi untuk menentukan itu, jadi makanya eh, akan lebih bagus lagi kalau misalkan dibahas. Kalau ini kan tidak dibahas satu-satu, gitu. Langsung nampilkan data aja, tapi tidak ada pembahasannya. Tapi bagusnya, karena judulnya hasil penelitian dan pembahasan, bagusnya itu dibahas satu-satu, gitu, dianalisis ya, dianalisis. Kemudian berdasarkan usia. Nah, jadi kan kalau marketing kan itu fungsinya untuk bisa menentukan bahwa target pasarnya sudah betul atau tidak. Nah, menargetkan pasarnya perempuan ternyata di sininya banyak laki-laki sehingga tidak eh, apa namanya sehingga tidak sesuai. Tapi misalkan masalah penjualannya memang menurun karena ya target pasarnya yang salah gitu. Misalkan usia yang ditargetkan misalkan usia dewasa, ternyata banyak yang jadi responden usia remaja. Nah itu yang sama kurang lebih seperti itu. Jadi eh, kan, dibahas aja satu-satu ya untuk profil responden seperti ini gitu. Ya, itu profil responden. Jadi semua pertanyaan profil responden yang bisa ditampilkan kecuali nama, dan satu lagi untuk eh, penelitian mengenai kepuasan, penelitian mengenai loyalitas. Kan ada pertanyaan sudah pernah melakukan atau sudah pernah menggunakan jasa atau sudah pernah melakukan pembelian produknya atau tidak, yaitu harus semuanya harus semuanya 100% pernah menggunakan. Karena apa? Karena yang namanya kualitas pelayanan, kalau belum pernah menggunakan ya tidak akan tahu gitu, tidak akan tahu apa namanya eh, bagaimana kualitas pelayanannya kalau belum pernah menggunakan gitu. Jadi makanya yang responden berdasarkan pernah menggunakan atau pernah membeli produknya, maka itu harus 100% pernah. Ya, jawabannya harus 100% pernah. Oke, kemudian yang kedua, pengujian kualitas instrumen pengukuran. Nah, langkah ini hanya dilakukan untuk data yang berasal dari kuesioner. Nah, kan kalau manajemen hampir semuanya kuesioner, jadi makanya menggunakan pengujian kualitas instrumen pengukuran. Karena instrumen pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner, instrumen pengukuran. Ya, jadi makanya si kuesioner ini ya harus diuji kualitasnya sudah bagus atau tidak gitu. Dengan cara apa? Dengan cara validitas dan reliabilitas. Ya, uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, itu sesuai dengan apa yang ada di bab 3. Nah, sesuai dengan apa yang ada di bab 3. Jadi, kalau validitas harus lebih dari atau sama dengan 0,3. Kalau reliabilitas harus lebih dari atau sama dengan 0,6. Gitu. Ya. Nah, ini contohnya. Contohnya, tampilkan saja. Kalau uji validitas itu pertanyaan kuesioner. Jadi misalkan kualitas pelayanan ada 11 ya, ada 11 pertanyaan ya 11 jadi uji. Ya. Nah ini dia menggunakan R kritis, tapi kalau menggunakan R kritis seperti ini kita harus mencari tahu nilai R hitungnya, yang mencari tahu nilai R hitungnya. Jadi ada cara yang lebih gampang, udah aja gunakan nilai apa namanya nilai kritisnya itu adalah 0,3 aja. Jadi ketika hasil korelasinya lebih dari 0,3, koefisien korelasinya, maka dinyatakan valid. Kalau ini membandingkan dengan R tabel. Nah, kalau R tabel, kita harus nyari tabel R-nya, harus nyari berapa nilai R-nya ketika misalkan jumlah pertanyaan kuesionernya sekian, kemudian respondennya sekian, nanti dicari tuh di tabel R berapa. Kalau misalkan tidak ada, ya harus menggunakan interpolasi. Jadi makanya apa susah untuk menentukan R kritis dengan melihat tabel R.
dan dengan melihat tabel F seperti ini. Jadi udah aja yang paling mudah bukan nilai kritisnya 0,3 saja. Ya, jadi kalau lebih dari 0,3 keterangannya valid. Gitu. Ya, valid. Nah, tinggal ya ini mah dibahas aja sedikit kita bahwa sebenarnya valid saja. Ya. Dan gimana kalau tidak valid? Misalkan pertanyaan ketiga kualitas pelayanan nilainya di bawah 0,3. Jadi kan di sini tidak valid. Nah, nanti ke perhitungan selanjutnya harus dibuang yang pertanyaan ketiga di kualitas pelayanan. Ya harus dibuang karena apa? Karena tidak valid. Ya, jadi dibuang saja sehingga valid semua. Gitu. Jadi di sini harus valid semua. Kalau tidak valid ya dikeluarkan dari perhitungan selanjutnya. Perhitungan selanjutnya itu apa ya? Kesana ya semuanya. Ya, semuanya. Jadi makanya kemudian kualitas instrumen ini dilakukan di awal. Itu dilakukan di awal apa namanya? Untuk menyaring dulu gitu, menyaring pertanyaan-pertanyaan kuesionernya apakah sudah betul sudah valid atau tidak. Gitu. Kalau tidak valid ya pertanyaan itu dikeluarkan. Gitu. Langkah yang benar sebenarnya adalah tidak valid. Diganti pertanyaan kalimat diganti karena kemungkinan si responden itu tidak paham dengan apa kalimat yang menjadi pertanyaan. Itu diganti kemudian sebarin lagi. Dan daripada kan kalau diganti kemudian sebarin lagi nggak valid lagi ganti lagi sebarin lagi kan lama gitu, daripada lama seperti itu ya udah aja buang gitu. Buang, cuman yang jadi masalah jangan terlalu banyak yang tidak validnya, karena kalau terlalu banyak itu tidak validnya khawatirnya pertanyaannya jadi tidak mewakili ke indikator gitu, karena terlalu banyak yang dibuang ya. Jadi ya satu maksimal dua itu sudah terlalu banyak gitu membuang yang tidak valid. Jadi diusahakan di sini adalah valid semua. Ya, jadi ini untuk kepuasan. Variabel kedua dia dapat pertanyaan sama seperti ini tampilkan. Jadi ini hasilnya saja ya, hasilnya saja. Jadi perhitungannya ada di lampiran, di perhitungannya ada di lampiran seperti ini. Nah, jadi ini lampiran kuesionernya dan hasil analisisnya. Jadi ini yang diambil itu ini. Nah, di validitas. Ya. Jadi ininya yang diambil. Nah, ini yang diambil. Ini uji reliabilitas. Nah, dimasukkan ke tempatnya hanya di apa kita rekap saja. Dimasukkan ke sini direkap seperti ini saja. Jadi hasil perhitungan dari SPSS-nya dilampirkan saja di lampiran nanti, dipisahkan. Nah, kemudian berikutnya uji reliabilitas. Uji reliabilitas kalau ini hanya per variabel. Kalau tadi per pertanyaan ini per variabel. Ini juga sama harus lebih besar dari 0,6, jadi harus variabel gitu ya. Apa? Karena ini kan kalau tadi masih mending validitas itu per pertanyaan, kalau tidak valid dibuang. Kalau ini kan masa dibuangnya satu variabel gitu. Jadi makanya harus variabel. Gitu. Nah itu apa namanya pengujian kualitas instrumen pengukuran. Nah kemudian setelah ini pengujian kualitas instrumen pengukuran, kita langsung masuk ke intinya, ya masuk ke inti, yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif bagian ini menguraikan temuan-temuan penting yang disusun atas poin berikut. Pertama, tanggapan responden. Kemudian tanggapan responden atau lain sesuai topik mendeskripsikan tanggapan responden atas item-item pada kuesioner atau hal lain sesuai topik dengan teknik analisis tertentu, misalkan rentang skala. Ya, rentang skala ini yang kan kita sudah
ada perencanaan rentang skalanya dibagi 3 ya, sudah ngitung dibagi 3. Nah, peneliti menganalisis item-item lalu menarik kesimpulan apakah tanggapan responden terhadap item tersebut tinggi, rendah, buruk, baik, atau sebagainya. Untuk kasus data kuantitatif, misalkan dividen, peneliti dapat menguraikan berdasarkan persentase perubahan perbandingan perusahaan. Ini kalau yang akuntansi atau manajemen keuangan. Ya. Nah, pada dasarnya tanggapan responden ini menampilkan data-data dari jawaban respondennya itu sendiri. Dan hal ini, tanggapan responden ini pada dasarnya kita menjawab identifikasi masalah di bab 1 yang pertanyaannya bagaimana. Misalkan judulnya pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi harga terhadap kepuasan. Nah, kan identifikasi masalahnya itu bagaimana kualitas pelayanan di tempat penelitian menurut persepsi responden, bagaimana persepsi harga di tempat penelitian menurut persepsi responden, bagaimana kepuasan pelanggan di tempat penelitian menurut persepsi respondennya. Itu kan bagaimana yang pertanyaan awal di dalam identifikasi masalah itu dijawabnya di tanggapan responden gitu. Kan menanyakan masing-masing variabel kan, ya, menanyakan masing-masing variabel bagaimana kualitas pelayanan. Nah, jawab di profil responden, dijawabnya di mana, ini kita tampilkan contohnya. Nah, ini skala interval tanggapan responden ini didapat dari bab 3 ya. Ya, skala namanya rentang skala. Ya, rentang skala itu ada di bab 3. Sudah itu semuanya saya lihat. Nah, ini tampilkan di sini rentang skalanya. Nah, nanti misalkan tanggapan responden pertanyaan pertama. Jadi ini pertanyaan buat pertanyaan pertama, tanggapan responden mengenai kualitas pelayanan di PTN KCP Garut. Yang menjawab 1 nggak ada, 0. Yang menjawab 2 0 juga. Yang menjawab 1 itu kan sangat tidak setuju, setuju, ragu-ragu, sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju misalkan. Nah, yang menjawab ragu-ragu atau skor 3 itu ada 1. Yang menjawab 4 setuju itu ada 77. Yang menjawab 5 atau sangat setuju itu 20. Ininya jumlahnya 98 responden. Ini kemudian presentasenya, kemudian ini frekuensi kali skor kali frekuensi, S kali F. Skor kali frekuensi didapat 411. Nah, 411 ini lihat di rentang skala ini masuk ke mana? 411. Berarti kan 411 ada di 410 sampai 490. Berarti tanggapan responden mengenai kualitas pelayanan ini masuk kriteria sangat tinggi. Jadi diganti kalau jawaban responden itu sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, tapi kita kan sudah membuat rentang skalanya dengan membuat seperti ini dari sangat rendah sampai sangat tinggi. Nah, jadi pertanyaan, berarti kualitas pelayanan di sini di BPN KCP Garut ini masuk kriteria sangat tinggi. Nah, penjelasan di bawahnya jelaskan. Kalau ini kan nilai tersebut berada pada interval sangat tinggi sesuai dengan kriteria tentang skalanya, tentang skala. Hal ini mengindikasikan bahwa ruang tunggu di BTN KCP Garut bersih dan nyaman memiliki kriteria sangat tinggi. Nggak nyambung ya, ininya mengenai kualitas pelayanan. Cuman nggak tahu apakah pertanyaan pertama di kualitas pelayanan ini apa ya? Oh iya, ruang tunggu. Ruang tunggu di BTN KCP Garut bersih dan nyaman. Nah, kemudian jawaban responden itu
sangat tinggi. Artinya apa? Kalau sangat tinggi ya artinya ya memang ruang tunggunya dinilai nyaman dan enak. Ya, dan itu harus ada penjelasan di sini di bawah. Nah, ini dibuat untuk seluruh pertanyaan. Untuk seluruh pertanyaan. Ya, tadi kan ada 11 kalau nggak salah pertanyaan mengenai kualitas pelayanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dari semuanya ini, ketika sudah 11 semuanya ini, diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan resume. Resume mengenai faktor ininya masing-masing. Dan pertanyaan pertama tadi 411, itu kriterianya sangat tinggi. Pertanyaan kedua 424 sangat tinggi. Pertanyaan ke-11 428 sangat tinggi. 11 itu yang ini, ya, yang terakhir ini. 428 sangat tinggi. Masukkan ke resume ke sini sangat tinggi. Dijumlahkan skornya sampai sini, jumlahnya 4.391 dibagi jumlah datanya 11, ketemu rata-rata 399,2. Nah, 399,2 rata-ratanya masuk rentang skala yang mana? Nah, ternyata masuk rentang skala yang tinggi. Nah, artinya apa? Artinya variabel kualitas pelayanan itu masuk pada kriteria tinggi. Ya. Nah, kemudian bahas kriteria tinggi itu yang kayak gimana kriteria tinggi kualitas pelayanan itu. Apakah sudah baik? Apakah masih ada yang kurang? Seperti apa? Ya, jadi dibahas. Terutama yang harga. Ya, terutama yang harga. Karena harga ketika kita masukkan ke dalam pengaruh, ya, uji pengaruh. Jadi, harga eh, kalau pengaruhnya positif, harganya dinaikkan, kepuasannya naik. Masa terjadi seperti itu? Ya, kalau positif, kan harusnya harganya turun, kepuasan naik. Atau harganya eh, naik, kepuasan turun. Atau penjualannya turun. Nah, di sini harus ada pembahasan mengenai kalau variabelnya adalah harga. Jadi kita harus berikan penjelasan yang lebih di sini, di sini. Kenapa harus berikan penjelasan yang lebih? Jadi kan ketika menanyakan ke konsumen persepsi harga itu eh, apakah harga produk ini terjangkau, ya terjangkau. Jawaban konsumen 5, iya sangat setuju. Kalau jawaban konsumen 5 semua, artinya kan kriterianya bisa sangat tinggi kan. Nah, sangat tinggi di sini kan tadi pertanyaannya terjangkau. Ya, pertanyaannya terjangkau. Jadi yang kriteria sangat tinggi ini bukan mahal, tapi terjangkau gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika eh, apa ditingkatkan itu bukan bukan harganya yang naik, tapi semakin lebih terjangkau, semakin puas konsumennya gitu. Ya, tapi kalau di sini tidak perlu masuk ke sana karena belum diuji pengaruhnya, ya. Tapi kita harus menjelaskan bahwa kriteria tinggi atau kriteria sangat tinggi di harga itu bukan berarti harganya mahal, tapi terjangkau karena sesuai dengan pertanyaan di kuesionernya gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini harus ada pembahasan. Untuk apa? Untuk nanti ketika uji pengaruh ini pasti akan berguna. Nah, itu lakukan untuk semua variabel. Nah, lakukan untuk semua variabel. Jadi setiap beres semuanya pasti ada yang namanya resume, ya resume masing-masing merekapnya. Nah, kemudian setelah tanggapan responden, berikutnya adalah rata-rata standar deviasi dan korelasi antar variabel. Nanti menunjukkan nilai rata-rata standar deviasi korelasi antar variabel. Nah, ini
N jumlah eh, apa namanya respondennya, ini min rata-ratanya, ini standar deviasi. Ya, rata-rata ini rata-ratanya rata-rata jawaban. Ya, makanya tadi kan nilai 4 itu kan eh, masuknya kriteria tinggi atau banyak yang menjawab setuju gitu. Kemudian yang ini mendekati setuju, ini juga mendekati setuju. Jadi biasanya kalau seperti ini rata-rata tinggi. Nah, rata-rata untuk menunjukkan itu saja sebenarnya ya. Nah, kita tinggal bahasnya di sini mana yang rata-ratanya tertinggi, mana yang rata-ratanya terendah gitu aja. Dan kalau rata-ratanya tinggi artinya apa, rata-rata rendah artinya apa. Nah, kemudian standar deviasi kan eh, atau biasa disebut dengan simpangan baku gitu ya. Simpangan baku. Jadi kalau standar deviasi tinggi, semakin tinggi maka semakin tidak apa namanya, tidak stabil datanya. Ya, semakin tinggi rata-rata artinya datanya semakin tidak stabil. Kalau semakin rendah standar deviasi maka datanya semakin stabil. Hanya itu saja yang dibahas di sini ya. Ini semuanya menggunakan jangan menggunakan Excel tapi gunakan saja SPSS karena di menu SPSS itu ada semuanya. Nah, berikutnya korelasi antar variabel. Ya, tadi kan di sini rata-rata standar deviasi dan korelasi antar variabel. Berikutnya korelasi antar variabel. Ya. Nah, ini tinggal tampilkan saja hasil pengujian korelasinya. Hasil pengujian korelasinya tampilkan di sini persen correlation-nya. Jadi ini persen correlation-nya, ini nilai signifikansinya. Jadi lihatnya dua ini, nilai signifikansi sama persen correlation. Nah, di dalam uji eh, apa namanya, uji validitas juga ada yang namanya korelasi ya. Di sini ada yang namanya korelasi, koefisien korelasi. Nah, cuman bedanya kalau validitas, validitas itu korelasinya dinamakan dengan korelasi produk momen. Ya, korelasinya korelasi produk momen. Kalau di uji korelasi itu korelasinya korelasi eh, apa namanya tadi, person correlation. Ya, bedanya di situ. Nah, eh, di sini si nilai signifikansinya kalau di bawah 0,05 ya, kurang dari 0,05 maka hubungan variabel antara hubungan X dengan Y-nya itu signifikan hubungannya. Kalau lebih dari 0,05 maka tidak signifikan hubungannya ya. Nah, kemudian nilai ininya ada nilai percent correlation-nya ada 0,5, 0,71. Nah, ini eh, berarti kan tidak ada tanda negatif, berarti ini hubungannya positif. Ya, pertama itu. Kemudian yang kedua, biasanya ada kriteria di sini. Hubungannya kuat dari tidak ada hubungan sampai sangat kuat hubungan atau hubungannya sempurna. Itu biasanya di bab 3 suka ada yang menampilkan atau ada yang tidak ya. Nggak tahu saya di yang ini apakah menampilkan atau tidak eh, apa kriterianya ya. Nah, ini ada analisis korelasi kan. Analisis korelasi ini sumbernya dari Sugiono. Kalau korelasinya 0 sampai 0,199 sangat rendah, 0,2399 rendah, 0,4 sampai 59 sedang, 0,6 sampai 799 kuat, 0,8 sampai 1 sangat kuat, atau bisa dikatakan kalau 1 hubungannya sempurna, gitu. Kalau 0 hubungannya tidak ada hubungan. Ya, ini tergantung sumbernya dari mana ya, tapi rata-rata ya kurang lebih kayak gini. Tapi ada juga yang dibaginya jadi 7, nolnya dipisahin sendiri. Jadi kalau 0 tidak ada hubungan, kalau 1 hubungannya sempurna gitu.
gitu ya. Jadi kurang lebih ada seperti itu juga. Tapi yang ini juga nggak masalah, nggak salah gitu ya. Nah, kalau ada seperti ini di bab 3, maka ya tadi percent correlation-nya masuk ke mana? Misalkan 0,51, 0,51 berarti ada di sini, berarti hubungannya sedang. Kalau 0,7 berarti hubungannya kuat karena ada di sini. Ya, itu mengenai korelasi. Ini 0,51 sedang. Nah, ini kualitas pelayanan mayoritas 0,51 artinya interpretasi korelasinya sedang. Kalau yang ini berarti kuat. 0,7 berarti kuat. Gitu. Oke, nah masuk ke uji hipotesis. Uji hipotesis bagian ini merupakan esensi penelitian. Yang peneliti melakukan analisis data dan membandingkan dengan hipotesis yang diajukan. Jadi pengujian hipotesis ini inti dari uji pengaruh, ya. Dan ini akan menjawab identifikasi masalah yang apakah misalkan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan, apakah persepsi harga berpengaruh positif terhadap kepuasan, apakah kualitas pelayanan dan persepsi harga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan, semuanya itu dijawab di pengujian tesis. Ya, semuanya dijawab di situ. Jadi apa namanya pengujian hipotesis ini memang penting. Yang apa bukan penting, ini intinya gitu ya. Nah, ini pengujian hipotesis dilakukan dari kemudian kalau ada pengujian secara simultan, ya secara simultan, maka dilakukan ujinya itu dengan uji F. Kalau hanya parsial saja, uji T. Parsial itu misalkan judulnya kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan. Jadi kualitas pelayanan terhadap kepuasan, harga terhadap kepuasan itu parsial. Kalau ada identifikasinya eh, secara simultan, pengaruh kualitas, apakah kualitas pelayanan dan harga secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan, maka itu diuji dengan uji F. Kalau tidak ada identifikasinya, tidak ada eh, secara simultan, maka tidak perlu melakukan uji F. Jadi uji F-nya tidak ada, langsung uji T saja. Tapi kalau ada di identifikasi, kemudian ada di hipotesis bab 2, ada di gambar model analisis bab 2, nah maka dilakukan uji F. Ya, jadi urutannya nanti perhitungannya uji F dulu baru uji T. Itu karena uji F menguji modelnya dulu. Di uji F ini digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan. Ya. Nah ini kriterianya sama. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka HA diterima. Artinya kalau HA diterima secara bersama-sama kualitas pelayanan dan sama-sama berpengaruh bisa juga signifikan terhadap loyalitas. Kalau nilainya lebih dari 0,05 maka H0 yang diterima. H0-nya kan ini. H0 diterima berarti secara bersama-sama tidak berpengaruh positif dan signifikan. Ya. Nah, kita lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Di sini nilai signifikansinya. Lihat aja nilai signifikansinya. Ini kan 0,000. Ini ada titik di depan 0, berarti ini menunjukkan di depannya ada 0. Jadi 0,000. Ya, berarti kan kurang dari 0,05 kan. Maka di sini karena 0,00 kurang dari 0,05 sehingga dapat disebutkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian bahwa secara simultan kualitas pelayanan kekuasaan nasabah berpengaruh. Sebenarnya kalau ini tidak ada positif negatif, tapi berpengaruh signifikan saja. Jadi nilai signifikansinya saja karena tidak ada korelasinya, tidak ada apa namanya, ya tidak ada nilai korelasinya di sini di uji FIB di ANOVA ini. Ini hanya signifikansi saja. Nah, nah itu uji F. Berarti kan hipotesis yang diajukan
bahwa secara bersama-sama atau secara simultan kualitas pelayanan kepuasan berpengaruh positif itu dapat diterima. Kesimpulannya seperti itu. Karena diterima karena nilai ininya signifikansi itu kurang dari 0,05, kurang dari 0,05. Itu UJF. Kemudian uji T. Uji T sama kriterianya seperti ini juga sama. Nah, kalau uji T yang dilihatnya nilai signifikansi ini, ya, nilai signifikansi sama nilai koefisien P ini. Ini nilai korelasinya, ini nilai signifikansinya. Ya, jadi sekali lagi ini nilai korelasi, ini nilai signifikansi. Nah, hipotesis pertama diuji T. H0-nya tidak berpengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas. H1-nya terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap loyalitas. Berdasarkan 4.2, 4.32 diketahui bahwa nilai signifikansi pengaruh kualitas pelayanan dan terhadap loyalitas sebesar 0,401. Ini 0,401. Artinya kan ini lebih dari 0,05. Lebih dari 0,05. Nah, kriterianya kalau lebih dari 0,05 maka H0 yang diterima. H-nya ditolak. Jadi H0 yang diterima. Oh, berarti kalau H0 diterima, H1-nya ditolak. Berarti H0 yang diterima itu berarti tidak ada pengaruh signifikan. Gitu. Dengan demikian bahwa kualitas pelayanan berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas. Jadi seperti itu cara bacanya dengan nilai koefisien korelasinya 0,038. Ya, 0,038. Jadi kalau nilai korelasinya ini kecil, 0,0 berapa gitu ya, memang biasanya ini tidak signifikan. Berarti pengaruhnya hanya 3,8%, kan ini 0,038, berarti kalau di presentasikan berarti 3,8%. Ya kecil sekali, artinya kalau kecil sekali pengaruhnya berarti tidak signifikan. Gitu. Beda dengan yang kedua, 0,6 pengaruhnya. Ya, pengaruhnya 0,6. Nah, kita lihat nilai signifikansinya 0,000. Kalau 0,000 berarti kan kurang dari 0,05. Ini salah ya, bukan lebih dari, tapi harusnya kurang dari 0,05. Maka H0-nya yang ditolak, H2 yang diterima. Ya. Kalau kurang dari 0,05, H0 ditolak, H diterima. Jadi H atau H2-nya yang diterima berarti terdapat pengaruh positif antara kualitas loyalitas kepuasan terhadap loyalitas. Di sininya kan tidak ada tanda negatif. Kalau di sini ada tanda negatif berarti pengaruhnya negatif signifikan. Kalau yang atas ada pengaruhnya negatif, yang X1 berarti negatif tidak signifikan. Cara bacanya gitu ya. Ya, itu uji korelasi. Ya, uji hipotesis. Menguji hipotesis yang diajukan, diterima atau tidak hipotesis. Itu kurang lebih. Kalau diterima berarti terdapat pengaruh. Kalau tidak diterima berarti tidak signifikan. Nah, kemudian yang berikutnya koefisien determinasi. Nah, di sini tuh ada koefisien determinasi satu lagi. Ini untuk melihat seberapa besar pengaruh kedua variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Ya, dengan melihat apa? R square-nya. R square itu adalah R kuadrat. Kan? R kuadrat kali 100%. Ya, ini aja tinggal kalikan. Ini kan 0,521. 0,521 kuadrat kan. Ya, 0,521 kuadrat kan. Jadi R kuadrat kali R square kan R kuadrat. R square ini R kuadrat. Jadi ini kali 100%. Jadi 52,1%. Artinya ya pengaruh atau apa namanya loyalitas nasabah
Bank BTN KCP Garut ini dipengaruhi sebesar 52,1% oleh kualitas pelayanan dan kepuasan. Itu cara bacanya. Nah, kemudian berikutnya adalah pembahasan. Nah, pembahasan ini bagian pembahasan secara naratif menguraikan temuan-temuan penelitian yaitu pada hasil penelitian hipotesis. Pembahasan menguraikan argumentasi, teoritis maupun praktis. Mengapa hipotesis dapat dikonfirmasi atau gagal dikonfirmasi, sehingga kemampuan analisis peneliti dicurahkan sepenuhnya. Analisis harus dipandu oleh kerangka konseptual atau teoritis, bukan didasarkan akal sehat. Jadi ini paling inti di dalam bab 4. Yang paling inti di dalam bab 4. Kenapa ini paling inti? Karena ini menguji pemahaman kita terhadap apa yang sudah kita hitung selama bab 4 tadi. Ya, selama 4 tadi. Jadi bahas semuanya di sini. Ya, sebenarnya menunjukkan dalam model masing-masing menghasilkan skor rata-rata. Jadi ini yang di awal dulu ya, yang di awal dulu yang tanggapan responden dulu, kualitas pelayanan berada pada kriteria apa, kemudian apa penjelasan kita, apa pembahasan kita terhadap misalkan kualitas pelayanan itu berada pada kriteria tinggi. Nah, berarti tinggi itu apa gitu dibahas di sini. Kalau tadi misalkan persepsi harga tinggi, tinggi itu bukan harganya yang tinggi, harganya yang mahal kan. Justru ketika kriterianya tinggi, ternyata harganya justru terjangkau gitu. Setelah tanggapan responden, berarti kan tanggapan responden. Nah, kemudian ini uji hipotesis. Karena kan intinya yang ada di identifikasi masalah ya. Jadi apa yang ada di identifikasi masalah dibahas di sini satu-satu. Jadi misalkan selanjutnya nilai signifikansi untuk pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah. Ternyata ini tidak signifikan. Nah, kemudian sama dengan atau sejalan dengan penelitian siap. Kan kita sudah punya inkonsistensi, jurnal-jurnal, kemudian kita sudah punya juga yang sejalan, yang positif juga sama sudah ada gitu. Nah, ini sejalan dengan siapa, tidak sejalan dengan siapa, kemudian arti dari misalkan positif tidak signifikan itu apa gitu. Ya, ini harus dibahas di sini. Hanya secara teoritisnya, secara tadi sih kita sebenarnya tidak berpengaruh pada kualitas pelanggan. Kualitas pelayanan berkualitas nasabah tidak signifikan segala macam. Oleh karena itu kualitas pelayanan menimbulkan ketergantungan ini dibahas di sini sebenarnya. Nah, kalau misalkan ini signifikan, pengaruhnya positif signifikan sejalan dengan siapa, tidak sejalannya dengan siapa juga. Gitu. Kemudian artinya apa, itu harus dijelaskan di pembahasan ini. Ya. Karena ini yang paling inti ya, ini menguji pemahaman kita terhadap hasil-hasil tadi, sekali lagi hasil-hasil penelitian kita. Kemudian yang simultannya juga. Ya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian siapa, tidak sejalan dengan penelitian siapa, mendukung penelitian siapa, tidak mendukung penelitian siapa. Jadi di sini diuraikan secara detail, secara detail hasil-hasil penelitian kita kan namanya hasil penelitian dan pembahasan. Nah, hasil penelitian itu sampai tadi, sampai yang uji hipotesis. Nah, sekarang dibahas di pembahasan, bahas kemudian berikutnya implikasi. Nah, implikasinya bagi dua. Ya, ada implikasi teoritis sama implikasi praktis. Jadi implikasi ini merupakan jawaban atas kegunaan penelitian yang diuraikan di bab 1. Kan kegunaan penelitian juga ada kegunaan teoritis, ada kegunaan praktis. Nah, implikasi teoritis harus merujuk pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan para ahli, baik yang sifatnya mendukung atau menolak hipotesis. Implikasi praktis merujuk pada manfaat praktis teman-teman di lapangan. Jadi dapat memberikan masukan
pada dunia praktek mengenai apa yang sebaiknya dilakukan, ya. Jadi dibagi dua, teoritis dan praktis seperti ini. Kemudian keterbatasan merujuk pada keterbatasan teoritis maupun praktis. Keterbatasan teoritis dapat keterbatasan jenis utilisasi atau responden, ukuran sampel, pemilihan variabel, dan lainnya secara metodologis. Misalnya pengisian kombinasi misalnya dapat digunakan sebagai argumentasi keterbatasan pemilihan variabel. Jadi keterbatasan ini ya keterbatasan kita dalam melakukan penelitian. Nah, misalnya di sini jumlah respondennya hanya 98 orang. Ya, apa namanya? Padahal kan misalkan nasabahnya itu ada ribuan, tapi hanya diambil 98 orang. Kemudian analisis datanya menggunakan kuesioner. Jadi keterbatasan yang dilakukan, misalkan adanya keterbatasan waktu yang hanya 3 bulan untuk karyawan, jadi itu bisa digali aja untuk keterbatasan itu. Tuh. Nah itu kurang lebih saya rasa untuk beberapa seperti itu. Kalau untuk perhitungannya bisa di apa namanya, bisa di cara ngitungnya, maksudnya cara ngitungnya di SPSS-nya itu bisa banyak sekali tutorial di YouTube, silahkan cari aja di YouTube, karena saya di sini tidak ada sehingga tidak bisa mempraktekkan gitu, dan tidak ada datanya juga kan gitu. Jadi yang paling mudah silahkan cari di YouTube bagaimana untuk membuat misalkan uji validitas, untuk menghitung uji reliabilitas, untuk menghitung tabel frekuensi di dalam tanggapan responden, untuk menghitung uji korelasi, untuk menghitung uji hipotesis. Silakan cari saja di YouTube, itu sudah sangat banyak, atau di Google juga sudah sangat banyak apa namanya cara-cara perhitungan. Jadi ataupun misalkan ke teman yang bisa minta dihitungin juga tidak masalah, karena apa, di dalam skripsi ini nanti sidangnya juga nggak akan ditanya cara ngitungnya gimana, tapi yang akan ditanyakan adalah hasilnya itu artinya apa. Karena kita jurusannya manajemen, bukan jurusan statistik. Kalau jurusan statistik mungkin akan ditanyakan bagaimana cara menghitungnya. Kita di jurusan manajemen cara menghitungnya nggak akan ditanyakan, tapi bagaimana hasil dari hitungannya kita paham atau tidak, itu yang akan dikejar gitu ya. Jadi makanya untuk perhitungannya silakan misalkan minta bantuan teman, mau sendiri misalkan menggunakan tutorial yang ada di YouTube atau yang ada di Google dan segala macamnya, silakan ikuti saja panduan-panduan di sana. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk bagi part ini. Mungkin nanti ada satu kali atau dua kali lagi untuk bab 1, bab 5 dan juga secara keseluruhan. Oke, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan kita diskusikan di grup aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.